Walau tidak menciptakan alat tempur secanggih Rusia, Amerika, ataupun Jepang, Indonesia punya pasukan elit yang kekuatannya tidak akan dipandang sebelah mata oleh dunia. Salah satu buktinya melalui siaran pers Dinas Penerangan Armada Timur pada tahun 2016 lalu, pasukan khusus TNI Angkatan Laut Denjaka Detasemen Jalamengkara mendapatkan pujian di dunia internasional. Bersama dengan pasukan khusus Angkatan Laut Rusia, mereka berhasil melewati operasi latihan bersama ASEAN Defense Minister Meeting plus Maritime Security and Counter-Terrorist Exercise 2016 yang diselenggarakan di Brunei Darussalam dan Singapura. Prestasi ini tidak mengherankan sebab pasukan Denjaka memang termasuk salah satu pasukan elit milik Indonesia yang paling kuat. Bahkan bisa dibilang Denjaka adalah pasukan elit terbaik di Indonesia. Berikut ini deretan fakta pasukan elit Denjaka dengan kemampuannya yang sangat gila. Tapi sebelum ke topik utama, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel 7 Detik. Satu, sejarah. Awalnya, sebuah organisasi bernama Pasukan Khusus Angkatan Laut atau Pasusla dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut menangani ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotasi, dan lainnya. 70 orang dari Yontaifib dan Kopaska diambil dan dibina oleh Panglima Armada Barat dan Komando Korps Marinir. KSAL sendiri bertugas sebagai pengendali operasional. Lalu KSAL memutuskan untuk membentuk sebuah satuan khusus, dimintalah persetujuan Panglima ABRI. Hingga akhirnya 13 November 1984, Detasemen Jalamengkara terbentuk. Dua, seleksi. Mereka yang lolos menjadi prajurit Denjaka pastilah memiliki tubuh yang tahan banting dan kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana tidak, dalam seleksi Denjaka mereka dituntut untuk bisa menguasai 3 medan, yaitu darat, laut, dan udara. Mereka harus bisa terjun dari ketinggian, bertahan hidup di hutan, dan lincah di lautan. Saking gilanya seleksi yang dilakukan, bisa dikatakan kalau mereka bisa hidup walau dilempar ke laut dengan tangan dan kaki diikat. Dalam seleksi Denjaka, tidak semua prajurit lolos. Dari ratusan atau ribuan mungkin hanya puluhan bahkan belasan yang bisa lolos. Mereka harus lolos kualifikasi Taifib dan Pasca sebelum lanjut, dan yang gagal akan dikembalikan ke kesatuannya. Tiga, pasukan elit terbaik. Di Indonesia disebutkan ada 5 pasukan elit kuat, yaitu Denbravo 90, Kopassus, Kopaska, Yontaifib, dan tentu saja Denjaka. Di antara kelima tersebut, Denjaka adalah yang terkuat karena satu orang prajurit Denjaka memiliki kemampuan dan kekuatan setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Tugas pokok Denjaka adalah menangani sabotase dan juga clandestine sebuah operasi intelijen rahasia. Walau bagian dari TNI Angkatan Laut, prajurit Baret Ungu ini juga bisa beroperasi di udara dan juga daratan. Empat, misi yang pernah dilakukan. Segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia karena itu sangat jarang sekali tersebar luas. Walau begitu, ada beberapa operasi yang juga melibatkan Denjaka, seperti operasi SAR Air Asia KZ-8501 pada akhir tahun 2014. Bersama dengan Taifib, Kopaska, dan Basarnas Special Group, 53 orang terbaik Denjaka ikut menyelam mengevakuasi penumpang Air Asia yang jatuh di Selat Karimata walau cuaca sedang ekstrim.
Kapal perang dan pasukan Denjaka juga sempat dipersiapkan untuk membebaskan 10 WNI yang disandra oleh Abu Sayyaf di perairan Filipina. Di bawah garis komando Marinir TNI Angkatan Laut yang menjadikan Denjaka hanya berjaya di lautan saja. Mereka juga sigap ketika dibutuhkan di darat maupun udara. Dengan seleksi yang tidak bisa dibilang manusiawi, justru kesangaran itulah yang menjadikan Denjaka layak mendapatkan julukan sebagai hantu laut dan pasukan elit paling kuat di Indonesia. Satya Wiradharma.